Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami, yaitu prosedur dan kriteria penilaian investasi. Yang pertama adalah prosedur penilaian dalam keputusan investasi. Sebelum dilakukan penentuan apakah suatu investasi harus diterima atau ditolak, maka perlu dilakukan penilaian terhadap berbagai aspek yang bersangkutan dengan investasi yang bersangkutan. Prosedur yang harus diikuti dalam melakukan penilaian ini antara lain melalui tahap-tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperkirakan pola arus kas dari investasi yang diusulkan. Yang kedua, menilai arus kas yang diperkirakan dengan cara tertentu. Yang ketiga, mengambil keputusan investasi atas dasar kriteria tertentu. Yang terakhir yaitu melakukan pengawasan serta membuat perhitungan penyesuaian yang diperlukan dalam hal terjadi penyimpangan dari perkiraan semula. Yang pertama yaitu memperkirakan pola arus kas dari investasi yang diusulkan. Setiap jenis investasi membutuhkan pengeluaran tertentu dan juga mengharapkan sejumlah penerimaan tertentu selama usia investasi tersebut. Pengeluaran serta penerimaan inilah yang dimaksud dengan arus kas. Yang kedua yaitu menilai arus kas yang diperkirakan dengan cara tertentu. Dan pola arus kas investasi tersebut dapat berubah karena pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan usia aktiva yang bersangkutan. Yang kedua, perbedaan metode depresiasi yang dipergunakan. Yang ketiga, adanya salvage value atau nilai sisa dari mesin pengganti. Yang keempat, perbedaan harga jual dengan nilai buku dari mesin yang diganti. Yang terakhir yaitu perpajakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya meneruskan dari Mbak Adel, yaitu langkah ketiga mengambil keputusan investasi atas dasar kriteria tertentu. Yang A, keputusan pembelanjaan dan penganggaran modal. Keputusan pembelanjaan khususnya yang berhubungan dengan penentuan struktur modal suatu perusahaan akan mengaruhi tingkat pengembalian yang dituntut investor atas suatu investasi modal. Yang B, penentuan tahun dasar untuk menentukan nilai sekarang. Sebelum keputusan investasi ditentukan, maka perlu dipelajari penemuan tahun dasar sebagai titik tolak penemuan nilai sekarang. Metode yang dapat digunakan adalah metode discount cash flow. Ketentuan tentang tahun dasar ini perlu dilakukan karena tidak semua investasi selalu membutuhkan pengeluaran modal secara sekaligus pada awal kegiatan investasinya. Selanjutnya, yang C, teknik yang digunakan dalam mengevaluasi investasi atau proyek. Setelah seluruh informasi arus kas yang berkaitan dengan investasi berhasil dikumpulkan, maka tahap berikutnya adalah melakukan penilaian terhadap investasi tersebut. Ada beberapa cara. Yang pertama adalah buyback. Teknik ini melihat waktu yang diperlukan untuk dapat memperoleh kembali modal yang diinvestasikan. Yang kedua adalah return of investment. Teknik ini mencakup berbagai cara yang pada dasarnya membandingkan arus kas berupa kas bersih tahunan dengan biaya proyek atau nilai buku. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu next present value. Teknik ini semua arus kas yang diharapkan di masa datang kembali ke masa sekarang dengan menggunakan biaya modal dari investasi tersebut. Selanjutnya adalah asumsi dasar. Berikut ada beberapa asumsi dasar yang digunakan dalam penggunaan modal, antara lain resiko investasi proyek adalah sama dengan resiko perusahaan secara keseluruhan. Dengan kata lain, dengan diambilnya proyek tersebut, resiko perusahaan tidak akan berubah. Yang kedua, manajemen menetapkan patokan dalam investasi. Patokan tersebut akan digunakan sebagai pembanding untuk ditentukan apakah proyek tersebut menarik atau tidak. Yang ketiga, biaya modal atau cost of capital. Perusahaan adalah konstan dan tidak dipengaruhi oleh jumlah dan dana yang diinvestasikan dalam proyek tersebut.
Ini itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu kriteria penilaian investasi. A. Konsep nilai waktu uang. Konsep nilai waktu uang adalah konsep berkaitan dengan waktu dalam menghitung nilai uang. Artinya jumlah nilai uang saat ini akan berbeda nilainya pada saat 1 tahun yang akan datang. Uang yang diterima sekarang nilainya lebih besar daripada uang yang diterima di masa mendatang. Yang pertama, nilai yang akan datang atau future value. Future value yaitu nilai uang yang akan diterima di masa yang akan datang dari sejumlah modal yang ditanam sekarang dengan tingkat discount rate atau bunga tertentu. Yang kedua yaitu nilai sekarang atau present value. Nilai sejumlah uang yang saat ini dapat dibungakan untuk memperoleh jumlah yang lebih besar di masa mendatang. Nilai saat ini dari jumlah uang di masa datang atau serangkaian pembayaran yang dinilai pada tingkat bunga yang ditentukan. Yang ketiga yaitu anuitas. Anuitas adalah suatu rangkaian penerimaan atau pembayaran tetap yang dilakukan secara berkala pada jangka waktu tertentu. Ada dua jenis anuitas. Yang pertama yaitu anuitas biasa atau ordinary, adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya terjadi pada akhir periode. Yang kedua yaitu anuitas jatuh tempo, adalah anuitas yang pembayaran atau penerimaannya dilakukan di awal periode. Yang keempat yaitu pinjaman diamortisasi. Pinjaman yang diamortisasi adalah pinjaman yang telah diterima di awal dan dilunasi dalam periode pembayaran dengan jumlah yang sama dengan memperhitungkan nilai waktu dari uang itu sendiri. Misalnya adalah kredit mobil, kredit kepemilikan rumah, kredit pendidikan, dan pinjaman-pinjaman bisnis lainnya selain pinjaman jangka waktu sangat pendek dan obligasi jangka panjang. Yang B yaitu metode penilaian investasi, metode accounting rate of return dan formulasinya. Metode ini menggunakan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan nilai rata-rata investasi. Metode ini mengatakan bahwa semakin tinggi ARR, semakin menarik usulan investasi tersebut. Penerimaan atau penolakan rencana investasi adalah dengan membandingkan besarnya tarif ARR dengan standar benchmark yang sudah ditentukan, misalnya dengan time adjusted rate of return. Yang kedua yaitu metode payback period atau PP dan formulasinya. Metode ini menghitung beberapa cepat investasi yang dilakukan bisa kembali. Karena itu, hasil penghitungannya dinyatakan dalam satuan waktu, tahun atau bulan. Semakin pendek PP, semakin menarik investasi tersebut. Namun, jika ditanya berapa PP minimal, secara konsepsional belum bisa dirumuskan. Yang ketiga yaitu metode net present value atau NPV dan formulasinya. Metode ini menggunakan pertimbangan bahwa nilai uang sekarang lebih tinggi dibandingkan dengan nilai uang pada waktu yang akan datang karena adanya faktor bunga. Metode NPV merupakan metode yang dipakai untuk menilai usulan proyek investasi yang mempertimbangkan nilai waktu dari uang atau time value of money, sehingga arus kas yang dipakai adalah arus kas yang telah didiskontokan atau dasar biaya modal. Perusahaan atau tingkat bunga atau tingkat pengembalian yang disyaratkan. Suatu investasi dikatakan menguntungkan kalau investasi tersebut bisa membuat permodalan menjadi lebih kaya. Dengan kata lain, kemakmuran pemodal menjadi lebih besar setelah melakukan investasi. Pengertian ini konsisten dengan tujuan memaksimumkan nilai perusahaan. Yang keempat yaitu metode Profitability Index atau PI dan formulasinya. Metode ini merupakan perbandingan antara PV kas masuk dengan PV kas keluar. Metode ini akan memberikan hasil yang konsisten dengan metode NPV. Suatu investasi akan diterima jika indeks profitabilitasnya lebih besar dari 1 dan sebaliknya akan ditolak jika indeks profitabilitasnya lebih kecil dari 1. Yang kelima yaitu metode internal rate of return atau IRR dan formulasinya. Tingkat pengambilan internal merupakan tingkat bunga yang menyamakan PV kas masuk dengan PV kas keluar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Indri Febriana, NIM 177. Saya akan melanjutkan materi tentang perbandingan metode-metode penilaian investasi. Yang pertama, metode payback period. Kriteria keputusan. Yang pertama, bila periode pengembalian proyek investasi memiliki jangka waktu yang lebih singkat jika dibandingkan dengan periode pengambilan yang telah ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek diterima. Kedua, bila periode pengembalian proyek investasi memiliki jangka waktu yang lebih panjang jika dibandingkan dengan periode pengambilan yang telah ditentukan oleh pihak manajemen perusahaan, maka proyek ditolak. Penggunaan metode payback period dalam proses pengambilan keputusan investasi memiliki beberapa kelemahan dan keunggulan. Keunggulannya yaitu proses perhitungannya relatif mudah dan sederhana, layak digunakan untuk mengevaluasi proyek investasi yang besar risikonya. Penggunaan metode masih lebih baik dalam hal penilaian kecepatan. Metode ini menekankan pada kecepatan penerimaan laba tunai dari suatu usulan proyek investasi yang diharapkan dapat segera menutup modal yang akan ditanam dalam proyek tersebut. Kelemahan yang pertama, tidak memperhatikan nilai waktu dari uang. Kedua, mengabaikan laba tunai yang akan diperoleh setelah jangka waktu payback period terlewati. Ketiga, mengabaikan nilai sisa dari investasi. Kedua, metode internal rate of return atau IRR. Kriteria keputusan yang pertama, bila internal rate of return lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga pengembalian investasi, maka proyek investasi diterima. Kedua, bila IRR lebih rendah dibandingkan dengan tingkat bunga pengembalian investasi, maka proyek investasi ditolak. Keunggulannya, mempertimbangkan nilai waktu dari uang, mempertimbangkan seluruh laba tunai selama umur proyek investasi. Persentase tingkat bunga yang dihitung pada metode IRR dapat digunakan sebagai pertimbangan atau pedoman di dalam meranking proyek investasi. Kelemahannya, proses perhitungannya relatif lebih sulit dibandingkan dengan metode evaluasi proyek investasi lainnya. Proyek perhitungannya memerlukan waktu yang relatif lama karena memerlukan metode COC atau Cost of Capital sebagai batas minimal dan nilai yang mungkin dicapai. Yang ketiga yaitu metode Net Present Value. Kriteria keputusan atas usulan investasi adalah sebagai berikut. Apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan lebih besar dari PV dari investasinya atau NPV positif, maka usulan investasi dapat diterima. Kedua, apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan sama dengan 0 atau NPV 0, maka usulan investasi dapat diterima atau ditolak. Ketiga, apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan lebih kecil daripada PV dari investasinya atau NPV negatif, maka usulan investasi seharusnya ditolak. Keunggulannya, mempertimbangkan nilai waktu dari uang, mempertimbangkan seluruh laba tunai yang akan dihasilkan selama umur proyek investasi, mengutamakan aliran kas yang lebih awal. Kelemahan, proses perhitungan relatif lebih sulit dibandingkan metode payback period. Adanya kesulitan di dalam proses penentuan besarnya tingkat bunga yang dianggap layak yang akan digunakan sebagai dasar diskonto apabila terdapat beberapa pilihan proyek investasi yang besarnya berbeda-beda. Metode ini dapat memberikan hasil yang menyesatkan jika digunakan untuk menentukan salah satu pilihan proyek investasi yang terbaik dari beberapa alternatif proyek investasi yang mempunyai umur ekonomis yang berbeda. Yang kelima, metode accounting rate of return. Kriteria keputusan yaitu bila presentasi accounting rate of return dari suatu usulan proyek investasi lebih besar dibandingkan dengan
ARR minimum yang ditetapkan pihak manajemen, maka usulan proyek investasi tersebut dapat diterima atau layak untuk direalisasikan. Kedua, bila presentasi ARR dari suatu usulan proyek investasi lebih kecil dibandingkan dengan ARR minimum yang ditetapkan pihak manajemen, maka usulan proyek investasi tersebut ditolak. Keunggulan, proses perhitungan relatif mudah karena hanya menggunakan data akuntansi atau keuangan yang diproyeksikan. Kedua, mempertimbangkan seluruh laba yang akan dihasilkan selama umur ekonomis proyek investasi. Kelemahannya, tidak mempertimbangkan nilai waktu uang. Kedua, relatif sulit di dalam menentukan besarnya persentase rate of return yang dianggap layak yang dapat dijadikan sebagai batas minimum penerimaan suatu proyek investasi. Selanjutnya, profitability index. Kelebihannya yaitu memperhitungkan nilai waktu daripada uang, menentukan terlebih dahulu tingkat bunga yang akan digunakan, konsisten dengan tujuan perusahaan. Kelemahan, dapat memberikan panduan dan pilihan yang salah pada proyek-proyek yang mutuality eksklusif yang memiliki unsur ekonomis dan skala yang berbeda. Yang terakhir yaitu menilai proyek dengan net present value. Memerlukan metode COC atau cost of capital sebagai batas minimal dan nilai yang mungkin dicapai. Yang ketiga yaitu metode net present value. Kriteria keputusan atas usulan investasi adalah sebagai berikut. Apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan lebih besar dari PV dari investasinya atau NPV positif, maka usulan investasi dapat diterima. Kedua, apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan sama dengan 0 atau NPV 0, maka usulan investasi dapat diterima atau ditolak. Ketiga, apabila jumlah PV dari keseluruhan proses yang diharapkan lebih kecil daripada PV dari investasinya atau NPV negatif, maka usulan investasi seharusnya ditolak. Keunggulannya, mempertimbangkan nilai waktu dari uang, mempertimbangkan seluruh laba tunai yang akan dihasilkan selama umur proyek investasi, mengutamakan aliran kas yang lebih awal. Kelemahan, proses perhitungan relatif lebih sulit dibandingkan metode payback period. Adanya kesulitan di dalam proses penentuan besarnya tingkat bunga yang dianggap layak yang akan digunakan sebagai dasar diskonto apabila terdapat beberapa pilihan proyek investasi yang besarnya berbeda-beda. Metode ini dapat memberikan hasil yang menyesatkan jika digunakan untuk menentukan salah satu pilihan proyek investasi yang terbaik dari beberapa alternatif proyek investasi yang mempunyai umur ekonomis yang berbeda. Yang kelima, metode accounting rate of return. Kriteria keputusan yaitu bila presentasi accounting rate of return dari suatu usulan proyek investasi lebih besar dibandingkan dengan ARR minimum yang ditetapkan pihak manajemen, maka usulan proyek investasi tersebut dapat diterima atau layak untuk direalisasikan. Kedua, bila presentasi ARR dari suatu usulan proyek investasi lebih kecil dibandingkan dengan ARR minimum yang ditetapkan pihak manajemen, maka usulan proyek investasi tersebut